Mungkin, saya akan membagi menjadi 2 ya, Mbak Safrina. Yang pertama ada faktor yang uncontrol. Yang uncontrol ini sebagaimana disebutkan Bu Puji tadi, yaitu terkait dengan cuaca. Bahwasanya, dengan adanya potensi, curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah sentra penghasil bawang dan juga cabai ini yang juga menyebabkan, harga komoditas pangan melambung. Kita, tidak bisa kontrol hal tersebut, tapi ada, satu faktor yang kita bisa kontrol, eee, yakni yang pertama adalah, distribusi. Di mana distribusi ini menjadi poin penting, untuk menjaga stabilitas harga di daerah-daerah, terutama harga pangan menjelang, terutama di momen-momen Ramadan seperti saat ini. Dan yang kedua adalah, logistik, di mana, logistik ini berperan penting juga ketika terjadi kenaikan harga BBM dan juga tarif, beberapa ruas tol, juga mempengaruhi, harga jual di end user atau di konsumen. Nah, saya rasa faktor yang bisa kita kontrol ini yang bisa kita kendalikan dan disinilah justru, peran pemerintah untuk membantu menstabilitas harga di pasar. Melalui TPID atau seperti apa, Mas? Atau juga melalui momentum kenaikan suku bunga atau seperti apa dalam hal pemerintah menjaga tingkat inflasi masih berada di tingkat moderat? Iya, kami melihatnya ada di 2 sisi, yang pertama, menjaga supply side, jadi di supply side itu, dengan tetap menjaga, harga-harga ataupun barang modal yang, tidak melambung tinggi, ini bisa menjaga, harga, lebih normal lagi gitu. Dan di sisi lain penting juga untuk menjaga di demand side, untuk menjaga daya beli masyarakat, kalau kita lihat juga beberapa Eee, yang bantuan maupun, subsidi yang diberikan pemerintah juga turut andil dalam menjaga daya beli masyarakat, sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Nah, eee, kerja dari tim pengendali inflasi di daerah maupun di pusat saya rasa sangat signifikan, karena terkait dengan suku bunga, kita melihat bahwasanya saat ini sudah cukup memadai untuk menjaga, tingkat inflasi. Nah, kalau kita lihat sendiri di core inflation-nya sudah cukup melandai, di mana Januari masih di 0,33, di Februari sudah tercatat di 0,13. Artinya, kami melihat bahwasanya, eee, kebijakan Bank Indonesia dalam mempertahankan suku bunga sudah, tepat Mmm. dalam konteks untuk menjaga inflasi. Karena memang yang dikhawatirkan ataupun yang diprediksi, inflasi di bulan Maret memang sifatnya seasonality dan akan kembali normal lagi atau turun, setelah momen Ramadan dan Idul Fitri berlalu. Jadi diprediksi walaupun akan naik karena memang momentum Ramadan, dan Lebaran akan kembali normal lagi di kisaran April dan Mei. Baik, jadi memang tidak ada urgensi tersendiri dari Bank Indonesia Anda melihatnya untuk kembali menaikkan suku bunga mungkin ya di bulan ini, karena memang cyclical ya inflasinya akibat Ramadan. Baik Mas Kafi, saya akan kembali ke Ibu Puji. Ibu Puji menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kafi sendiri, ada beberapa juga tantangan untuk mengendalikan inflasi seperti yang tadi juga sudah disampaikan mungkin oleh Ibu Puji. Sebenarnya strategi yang sudah pemerintah kemukakan dan, kerahkan untuk mengendalikan, tingkat inflasi terutama menjelang Ramadan dan Lebaran ini seperti apa? Lalu seperti, tadi juga disebut oleh Mas Kafi memang ada peran yang begitu besar dan signifikan dari tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk mengendalikan harga di daerah-daerah tentunya, tingkat harga di daerah. Seperti apa komunikasi yang terjalin antara TPID dan BPS terutama menjelang Lebaran dan Ramadan untuk mengendalikan harga inflasi harga dan, harga pangan dan tentunya untuk mengendalikan tingkat inflasi, Ibu Puji? Iya, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi memang benar, salah satu strategi untuk pengendalian inflasi ini sudah dilakukan, kolaborasi bersama antar Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan beberapa, badan seperti Bappenas ya, di mana kita selalu memantau harga mingguan dan kemudian, pada saat itu juga dibahas, mengenai stok bahan pangan tersebut. Jadi ini bagian dari, strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga atau mengendalikan harga supaya, siklus, musiman di mana di bulan Ramadan ini cenderung inflasi nanti tinggi itu bisa kita, kawal bersama. Nah, jadi memang kalau sedikit informasi Mbak Sabrina, tadi seperti yang disampaikan oleh, Pak Kafi bahwa sebenarnya kami pada tahun 2019 juga sudah melakukan penelitian ya, jadi ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BPS, pengaruh Ramadan itu sudah terasa sekitar, minggu, ke-3 sebelum Ramadan berlangsung. Dan pengaruh Ramadan ini nanti akan berakhir sekitar minggu kedua setelah Ramadan berakhir.
Nah, ini yang ternyata dari pantauan harga mingguan ini juga terlihat bahwa kenaikan harga itu sudah mulai terjadi sejak sekitar minggu ketiga sebelum Ramadan gitu. Jadi di akhir Februari 2023 ya Ibu ya? Jadi memang sudah ada kenaikan harga-harga tersendiri. Iya, Baik, dan akan sudah mereda ada kenaikan kembali di harga. minggu kedua setelah Lebaran ya Bu ya? Ya. Baik Ibu Puji, dan saya akan kembali beralih ke Mas Kavi. Terima kasih banyak Ibu Puji. H-2 sebelum Idul Fitri ya, itu nanti akan ada pergeseran konsumsi ya, mulai dari yang semula dari bahan makanan ke transportasi. Ini dipicu oleh karena adanya arus mudik ya dari menjelang Ramadan, sehingga ini salah satu andil inflasi terbesar di periode-periode sebelumnya adalah transportasi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan kembali beralih ke Mas Kavi. Mas Kavi,